Kelompok 3 yang bernamakan Mind First ingin mempresentasikan tugas besar yang sudah kami buat mengenai mata kuliah praktikum berorientasi objek yang berjudul Registrasi Mitra Kurir IWOS. Di sini kami beranggotakan Azhar Mutakin, Moreno Wisesa, Ricky Rikandi, Rival Anugrah, dan Dani Lukman. Next. Tujuan sistem yang dibuat merupakan sistem registrasi untuk calon mitra kurir mendaftarkan sebagai mitra kurir dalam aplikasi IWOS. Selanjutnya ada tujuan pembuatan dokumennya, yaitu merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL atau SRS untuk sistem IWOS yang dilengkapi dengan pemodelan, analis, dan desain. Dokumen ini menjelaskan tahapan pengembangan perangkat lunak mulai dari model proses, pengumpulan kebutuhan, hingga analis dan perancangan sistem. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi pengembang dan pihak terkait agar proses pengembangan lebih terarah, terstruktur, dan menghindari ambiguitas sehingga menghasilkan perangkat lunak yang optimal. Lingkup sistem yang kami buat yaitu berbasis aplikasi mobile dan bisa digunakan oleh mitra kurir. Untuk fitur utamanya, untuk fitur mitra kurir yaitu ada registrasi dan approval admin atau kode OTP, upload KTP dan KK, login, ubah dan lupa password, kelola profile, foto, alamat, tanggal lahir, rekening atau e-wallet. Proses bisnis yang pertama yaitu ada calon mitra kurir mengisi form registrasi mitra kurir, memasukkan data diri yang diperlukan. Calon mitra kurir menyerahkan form registrasi, admin menerima form registrasi mitra kurir, admin memeriksa form registrasi, admin memvalidasi form registrasi mitra kurir serta mencetak bukti registrasi. Yang terakhir ada calon mitra kurir menerima bukti registrasi mitra kurir. Dari tahapan tersebut dapat ditetapkan aktor bisnis yang terlibat dalam proses yaitu calon mitra kurir, sedangkan proses bisnis adalah registrasi mitra kurir. Next. Ini untuk user requirement dan software requirement-nya. Untuk user requirement yang pertama, mitra kurir ingin dapat melakukan registrasi ke sistem dan approval dari admin untuk mendapatkan kode OTP. Yang kedua, ada mitra kurir dapat mengupload KTP dan KK. Yang ketiga, ada mitra kurir dapat login ke dalam sistem dan mengubah password. Yang keempat, ada mitra kurir dapat fasilitas merupakan lupa password. Dan yang kelima, ada mitra kurir dapat melengkapi profil data diri dengan yang sudah ditentukan. Untuk software requirement-nya, yang pertama ada perangkat lunak harus mampu menghasilkan status approval atau approval admin atau kode OTP dari sistem. Yang kedua ada perangkat lunak verifikasi registrasi dengan approval admin. Yang ketiga ada perangkat lunak harus membaca data yang tertera pada foto dan foto yang user kirim. Yang keempat ada perangkat lunak harus mampu menyimpan foto yang dikirim oleh user. Yang kelima ada perangkat lunak harus memverifikasi username dan password yang dikirim user. Yang keenam ada perangkat lunak harus membuat password dan username yang login. Yang ketujuh ada perangkat lunak harus mampu menangani lupa password dari user. Yang kedelapan ada perangkat lunak harus mampu menerima data identitas yang user kirim. Dan yang terakhir ada perangkat lunak harus mampu berintegrasi dengan bank atau e-wallet. Selanjutnya diagram use case. Diagram use case ini menggambarkan interaksi antara mitra kurir dengan sistem IWOS. Aktor yang terlibat pada sistem IWOS ini ada mitra kurir yaitu sebagai pengguna utama yang melakukan seluruh interaksi mulai dari proses registrasi, login, hingga pengelolaan akun dan lupa password. Yang pertama ada use case registrasi. Use case ini digunakan oleh mitra kurir untuk mendaftarkan ke dalam sistem IWOS. Proses ini memiliki relasi include ke beberapa use case. Yang pertama itu use case memfoto data diri, digunakan untuk mengunggah dan mengambil foto identitas seperti KK dan KTP sebagai syarat pendaftaran. Yang kedua, use case menyimpan formulir registrasi, digunakan untuk menyimpan seluruh data registrasi yang telah diisi mitra kurir ke dalam sistem. Yang selanjutnya ada use case memverifikasi registrasi, yaitu digunakan untuk memverifikasi pendaftaran melalui kode OTP yang dikirim oleh sistem sebagai bentuk validasi akun. Relasi include ini menunjukkan bahwa ketika proses tersebut wajib dilakukan dalam proses registrasi. Yang selanjutnya, use case login. Use case login ini digunakan mitra kurir untuk masuk ke dalam sistem setelah registrasi berhasil. Use case login itu sendiri memiliki relasi extend dengan melihat data bank e-wallet, yaitu opsi tambah yang dapat diakses oleh mitra kurir setelah berhasil login ke dalam sistem untuk melihat informasi rekening atau e-wallet yang terhubung dengan akunnya. Yang selanjutnya use case lupa password, yaitu digunakan ketika mitra kurir tidak dapat mengingat password akunnya sendiri.
use case ini memiliki relasi include dengan use case mengubah password, yaitu artinya dalam proses lupa password, mitra kurir akan diarahkan untuk membuat password baru setelah proses verifikasi berhasil. Sequence diagram pertama adalah verifikasi registrasi menggunakan OTP. Aktor dalam proses ini adalah mitra kurir. Mitra kurir mengakses halaman status verifikasi dan meminta pengiriman OTP. Permintaan ini diteruskan ke controller OTP yang kemudian menghasilkan dan mengirimkan OTP ke pengguna. Setelah mitra kurir memasukkan OTP, controller akan memvalidasi ke data mitra kurir. Jika OTP valid, status verifikasi diperbarui dan pengguna diarahkan ke halaman login. Sequence diagram kedua adalah memfoto data diri, yaitu KTP dan KK. Mitra kurir mengambil foto melalui halaman foto KTP dan KK. Bondari mengirimkan data foto ke kontrol registrasi untuk divalidasi. Jika foto sesuai, data disimpan sementara ke entiti data mitra kurir dan sistem menampilkan notifikasi berhasil. Pada sequence ketiga ini, kurir menyimpan seluruh data registrasi. Mitra kurir menekan tombol simpan dan halaman registrasi. Bondari mengirimkan seluruh data ke kontrol registrasi. Kontrol memvalidasi kelengkapan data, lalu menyimpannya secara permanen ke entity data mitra kurir. Setelah itu, sistem menampilkan status registrasi. Pada bagian ini dilihatkan terkait diagram kelas analisis lengkap. Jadi pada bagian ini kita memahami bahwasannya terdapat 3 komponen, yaitu boundary, controller, dan entity. Konsep boundary, controller, entity ini secara garis besar adalah bagaimana membagi pengklasifikasian untuk memudahkan pengkodingan nantinya, di mana boundary sebagai tampilan atau view-nya, lalu controller sebagai otak atau logiknya, dan entity sebagai data yang dirubahnya. Pada bagian ini kita melihat bahwasannya beberapa terdapat controller yang sangat penting, yaitu karena ini di bagian registrasi, maka yang sangat penting dari semua keseluruhan adalah halaman registrasi dan controller registrasi serta halaman foto KTP dan KK sebagai syarat dari pendaftaran dari calon mitra kurir. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan terkait data dan tampilan yang dibuat, yaitu diagram kelas desain, di mana terdapat dependensi, asosiasi, dan generalisasi. Jadi ada base spec yang paling atas itu dibutuhkan sebagai template atau inheritance atau association ke halaman dompet, halaman login, halaman registrasi, halaman reset password, dan halaman verifikasi OTP. Lalu setiap dari bagian view tadi akan berada ke halaman controller, yang mana dari controller akan memasukkan datanya atau mengubah datanya ke mitra kurir. Selanjutnya ada standar penamaan. Yang pertama ada kelas dan interface. Nama dimulai dengan huruf kecil. Jika terdiri dari lebih dari satu kata, kata selanjutnya menggunakan huruf kapital. Next. Yang kedua ada penamaan data atau atribut. Nama data selalu diawali dengan huruf kecil. Jika terdiri lebih dari satu kata, kata selanjutnya menggunakan huruf kapital. Next. Yang ketiga, penamaan konstanta. Menggunakan kata kunci final pada Java dengan seluruh huruf menggunakan kapital. Jika lebih dari satu kata, dipisahkan dengan karakter underscore. Next. Selanjutnya ada tabel objek. Merupakan instansiasi dari kelas, di mana penamaannya diawali dengan menambahkan kata a, an, the, atau kata keterangan lainnya, sebelum nama kelas atau tipe datanya. Next. Lalu ada tabel metode, yaitu sama dengan penamaan data, yaitu dimulai dengan huruf kecil. Jika terdiri dari lebih satu kata, huruf pertama pada kata berikutnya menggunakan huruf kapital. Next. Yang terakhir ada penamaan komponen. Nama komponen ditentukan berdasarkan tipe terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan fungsi spesifikasi dari komponen tersebut. Next. Selanjutnya ada ORM atau struktur data. Tujuan pemetaan menghubungkan logika objek di aplikasi dengan penyimpanan data di database agar data dapat dikelola secara efisien. Struktur tabel utama berdasarkan diagram ORM yang dirancang, terdapat 3 tabel utama yang saling berelasi. Yang pertama ada TB Mitra Kurir, yaitu untuk menyimpan data profil mitra seperti nama lengkap, email, nomor HP, dan saldo dompet.
Lalu ada TB transaksi dompet, yaitu untuk mencatat riwayat transaksi keuangan yang dilakukan oleh mitra. Yang ketiga ada TB log OTP, untuk menyimpan verifikasi kode OTP beserta waktu kadaluarsanya. Relasi antar data tabel TB Mitra Kurir berperan sebagai entitas pusat yang terhubung ke tabel transaksi dan log OTP melalui kunci tamu atau foreign key, yaitu ID Mitra. Next. Selanjutnya ada UI prototype. Yang pertama ada mengisi OTP lewat WhatsApp atau email. Di sini user akan mendapatkan kode OTP lewat WhatsApp atau email, lalu mengisi kode OTP dan klik verifikasi. Next. Selanjutnya ada memfoto KTP dan mengirimkan hasilnya. Di sini user harus memfoto KTP, lalu klik unggah dan klik lanjutkan. Selanjutnya ada memfoto kakak dan mengirimkan hasilnya. Di sini user harus memfoto kakak, mengunggah, lalu melanjutkan. Lalu di sini mengisi form registrasi. Di sini user harus mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, username, dan password. Lalu klik tombol selanjutnya. Yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada ringkasan hasil. Bagian ini merangkum seluruh hasil pengerjaan pada tahap desain, yaitu standar coding. Telah ditetapkan kesepakatan penamaan untuk kelas, atribut, metode, konstanta, objek, hingga komponen agar kode program konsisten dan mudah dikelola. Lalu pemetaan data atau ORM. Struktur data telah dirancang menggunakan pendekatan objek relational mapping atau ORM yang memetakan kelas menjadi tabel-tabel database yang saling berelasi seperti TB Mitra Kurir, TB transaksi dompet, dan TB log OTP. Lalu rancangan komponen. Fungsi-fungsi spesifik seperti out, file uploader, notification, dan koneksi database telah didefinisikan untuk mendukung fungsionalitas sistem. Lalu antarmuka desain atau desain antarmuka telah disusun sebagai acuan visual dalam pembangunan aplikasi. Next. Selanjutnya ada sistem siap diimplementasikan, yaitu seluruh pedoman teknis mulai dari aturan penulisan kode hingga struktur database telah tersedia secara lengkap bagi tim pengembang. Selanjutnya rancangan ini telah memenuhi spesifikasi kebutuhan sistem sehingga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Yang terakhir, tahap desain dinyatakan selesai dan sistem siap masuk ke fase implementasi atau coding untuk membangun aplikasi secara utuh. Laporan tugas besar yang sudah kelompok kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan pembuatan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.